lagi pada pelajaran program pertama dan cara run program. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang pemrograman pertama kita dan cara run program pertama kita ya. Nah, jadi alat yang dibutuhkan itu saya rekomendasikan Dev C++. Nah, jadi apa sih itu Dev C++? Nah, itu adalah sebuah IDE atau sebuah perangkat yang digunakan agar bisa menerjemahkan dan mengkompil bahasa pemrograman C dan C++. Nah, ini harusnya C dan C++ ya, bukan hanya C++ saja. Nah, hal ini menjadikan modul Dev C++, aplikasi Dev C++ ya maksudnya, bisa digunakan untuk mengkompil dan menerjemahkan coding yang sudah disusun menggunakan bahasa C dan C++. Nah, sebuah alat IDE yang digunakan untuk menerjemahkan sebuah bahasa pemrograman C++ serta bisa juga digunakan untuk menerjemahkan bahasa C. Jadi, meskipun secara umumnya kebanyakan menggunakan pemrograman C++ di Dev C++ ini, bahasa C juga bisa digunakan ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, jadi Dev C++ ini juga dapat menjalankan langsung program C dan C++ yang telah kita buat. Nah, sekarang cara kita membuat program pertama. Seperti pada pembahasan sebelumnya, kita dapat membuat program pertama dengan memvisualisasikan program yang ingin dibuat terlebih dahulu. Lalu terapkan visualisasi tersebut dengan menuliskannya pada Notepad atau Dev C++. Dan secara umum, kebanyakan langsung membuatnya di Dev C++ ya. Tapi jika ingin visualisasi terlebih dahulu, kita bisa menuliskannya atau mengetiknya dalam Word seperti pembahasan sebelumnya. Nah, untuk program pertama kita dapat membuat kata Hello World sebagai testing. Nanti saya jelaskan tahap-tahap membuat programnya ya. Nah, lalu yang kedua, operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Lalu bisa juga dibuat untuk menulis cerita, puisi, ataupun sastra bahasa Indonesia lainnya. Nah, lalu setelah kita membuat program-program kita tentunya harus tahu juga cara menjalankan atau run program C yang telah kita buat. Bisa melalui terminal command prompt, tetapi bisa lebih cepat dari aplikasi Dev C++ sendiri dengan menekan F5 ya. Saya akan menunjukkan cara bagaimana kita membuat program pertama kita dalam bahasa C. Nah, berikut kita lihat di sini, saya sedang berada di dalam aplikasi Dev C++. Nah, terus ini adalah layar untuk membuat kode kita. Nah, jadi jika kita ingin membuat kode Hello World seperti yang saya bahas tadi, berikutlah cara-caranya. Jadi pertama, pada paling awal atas di sini kita ketik sharp include. Nah, lalu tanda lebih kecil lebih besar, secara otomatis ini sudah ya. Langsung kita ketik saja stdio.h. Nah, ini nanti saya akan jelaskan pada video berikutnya apa ini include stdio.h ya. Nah, lalu kita ketik di sini langsung int main void sebagai pembuka bahasa kode utama kita ya. Nah, lalu kita perlu kurung kurawal, langsung enter, nanti akan langsung di indent ke dalam secara otomatis ya. Nah, lalu kita ketik printf buka kurung,
tanda petik, langsung kata hello world. Jangan lupa titik koma di belakangnya, lalu di bawahnya sini langsung return 0. Nah, return 0 ini berarti nanti saat program kita berjalan, jika ada kesalahan, langsung membalikan hasilnya 0. Alias program kita udah nggak cancel. Nah, berikut program kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan run program kita. Di sini ada 3 menu di sini. Yang pertama adalah compile dengan menekan F9. Nah, lalu ada run untuk dengan menekan F10. Dan yang terakhir ada compile and run secara bersamaan dengan menekan F11. Ini akan menjalankan program kita. Jadi saya ingin mengkoreksi sedikit tentang apa yang saya katakan tadi, bahwa cara kita run program itu adalah bukan menekan F5, tetapi F11 atau F10 atau F9. Nah, jadi kita ingin langsung saja shortcut di sini, kita bisa langsung tap mouse kita di sini, atau enggak jika kalian lebih suka memakai keyboard, langsung saja tekan F11 ya. Nah, di sini langsung saya compile and run. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini, kata hello world telah terprint pada jendela hasil program kita. Ya, demikianlah pembahasan kita pada materi ini tentang cara membuat program pertama dan cara run program pertama kita. Nah, untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang pembuatan program-program lainnya untuk memperdalam pengertian kita tentang cara membuat program dan run program pertama kita. Nah, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Keep learning and let's be smart together semua.